Hai anak-anak, kita bertemu lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Kita sudah masuk ke pelajaran 3.1, membaca intensif laporan. Sudah siap untuk belajar? Mari kita mulai. Tujuan pembelajarannya adalah supaya anak-anak dapat membaca teks laporan dengan cermat. Dan berikutnya anak-anak dapat menceritakan isi laporan. Nah, sebelum kita belajar, kita akan mengerti dulu apa itu arti laporan. Laporan adalah suatu cara berkomunikasi yang berbentuk sejenis dokumen yang berisikan paparan peristiwa atau kegiatan yang telah dilakukan seseorang atau kelompok kepada seseorang atau suatu badan atas dasar tanggung jawab yang dibebankan kepadanya, anak-anak. Laporan biasanya berbentuk tulisan sehingga dapat dikatakan laporan merupakan semacam dokumen yang menyampaikan informasi mengenai suatu fakta yang telah dialami atau diselidiki. Ciri-ciri laporan yang baik ada beberapa nih anak-anak. Di antaranya adalah yang pertama, ditulis dengan bahasa yang baik dan jelas, tidak menimbulkan salah pengertian, disertai dengan data yang akurat dan meyakinkan, serta menarik dan enak dibaca. Baik, berikutnya adalah jenis-jenis laporan. Laporan berbentuk formulir yang diisi dan bersifat rutin. Berikutnya jenis laporan yang kedua adalah laporan berbentuk surat. Nada dan pendekatannya bersifat pribadi, biasanya berbentuk lebih panjang daripada surat biasa. Dan jenis laporan berikutnya adalah laporan memorandum. Adalah seperti surat tetapi isinya lebih singkat dan formal. Biasanya digunakan dalam hubungan kerja antara atasan dengan bawahan. Nah, berikutnya ada laporan perkembangan. Jenis laporan yang bertujuan untuk menyampaikan perkembangan atau perubahan atas suatu kegiatan yang tengah dilakukan dalam mencapai suatu sasaran yang sudah ditentukan. Dan ada laporan keadaan, yaitu sejenis laporan yang menggambarkan suatu kondisi atau keadaan sesuatu hal sampai pada waktu hal itu dilaporkan. Nah, masih ada contoh jenis-jenis laporan anak-anak ya, yaitu laporan perjalanan. Ada laporan yang ditulis setelah melakukan perjalanan yang berisi tentang suasana, keadaan suatu objek atau tempat atau benda, atau juga suatu peristiwa yang disaksikan dan dialami selama perjalanan berlangsung. Dan laporan hasil kegiatan diperlukan setelah kita melakukan aktivitas yang ada kaitannya dengan suatu tanggung jawab. Nah, masih ada jenis-jenis laporan anak-anak, yaitu laporan hasil percobaan. Diperlukan setelah kita melakukan percobaan atas sesuatu, kalimat yang digunakan dalam laporan ini bersifat lugas dan resmi. Dan ada laporan hasil pengamatan yang dilakukan setelah melakukan pengamatan atas suatu hal. Nah, ada beberapa hal-hal yang harus ada di dalam laporan, yaitu 1. Nama kegiatan atau tema. Kedua, pendahuluan. Ketiga, tujuan kegiatan. Keempat, orang yang terlibat. Kelima, tempat dan waktu pelaksanaan. Keenam, kesimpulan. Ketujuh, saran. Setelah melihat kegiatan atas suatu tempat, tentu saja kita memiliki kesan kan? Kesan terhadap suatu kegiatan atau tempat-tempat dapat dilaporkan untuk diketahui oleh orang lain, anak-anak. Sekarang kita sama-sama yuk baca hasil laporan berikut ini. Laporan ini berjudul Museum. Bagi teman-teman yang gemar mengunjungi museum, museum ini haruslah dikunjungi. Museum Ulen Sentalu terdapat di Yogyakarta. Museum ini menyimpan sejarah dan budaya yang sangat lengkap mengenai Yogyakarta. Museum ini terletak di Dusun Boyong, Kaliurang bagian barat. Berdasarkan peta makrokosmologi Mataram, kini Mataram Islam, letak museum berada di lintas Sumbu Utara yang berujung di Gunung Merapi, dengan Keraton Yogyakarta berada di tengah dan Pantai Parangtritis di Sumbu Selatan dalam garis imajiner kosmologi Jawa. Suasana di museum ini sangatlah nyaman dengan banyaknya pohon-pohon rindang menambah sejuk udara di sekitar museum.
mata kita juga dimanjakan oleh keindahan pemandangan gunung yang tak lain dan tak bukan Gunung Merapi. Museum ini terkelola dengan baik. Tersedia pemandu gratis yang bisa menemani berkeliling museum. Di sela-sela tur, pengunjung juga disuguhi minuman jamu Ratu Mas. Museum ini menyajikan seni dan budaya Jawa. Nama Ulen Sentalu sendiri disingkat dari perkataan Ulating Blenjong Sejatine Tataraning Lumaku, yang berarti nyala lampu blencong merupakan petunjuk manusia dalam melangkah dan meniti kehidupan. Falsafah ini diambil dari lampu yang dipakai dalam pertunjukan wayang kulit atau blencong. Mahakarya koleksi lukisan Museum Ulen Sentalu diapresiasikan tanpa menyebutkan nama pelukisnya, lebih kepada isi dari lukisan itu sendiri. Lukisan yang menjadi koleksi tetap museum ini adalah bentuk karya lukis yang tercipta berdasarkan buah pikir lewat tulisan, penuturan, atau pengalaman melihat langsung suatu kejadian yang kemudian diungkapkan dalam bentuk lukisan. Salah satu lukisan narasi yang terkenal di museum ini adalah lukisan Serimpi Sari Tunggal. Lukisan ini menggambarkan sosok GRAJ Nurul Kusumawardani Putri Mangkunagaran ke-7 yang sedang menari Serimpi Sari Tunggal di resepsi pernikahan Putri Juliana di Belanda. Tak terasa, tur keliling museum berakhir dalam waktu 50 menit. Kamu dapat makan minum di restoran yang bernama Bukenhof. Restoran ini ala Eropa. Ada toko souvenir juga yang menjual bermacam-macam pernak-pernik unik. Toko itu bernama Toko Muse. Info tambahan dari jam buka museum adalah Selasa sampai Jumat buka pukul 8 hingga pukul 16. Sabtu sampai Minggu buka dari pukul 8.30 sampai pukul 17 dan hari Senin tutup. Lalu untuk tiket masuk, pengunjung domestik dewasa dikenai biaya Rp30.000. Anak-anak umur 5 sampai 16 tahun dikenakan biaya Rp15.000. Untuk pengunjung mancanegara, dewasa dikenakan biaya Rp50.000 dan anak-anak 5-16 tahun dikenakan biaya Rp30.000. Dari laporan tadi kita dapat mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, laporan hasil yang tadi kita sudah baca menggambarkan udara sejuk di sekitar museum. Berikutnya, banyak karya seni yang menarik untuk dilihat dan dipelajari. Lalu pemandu gratis sifatnya. Lalu harga masuk museum yang tergolong tidak mahal, lalu makanan, minuman, dan souvenir tidak susah untuk didapatkan. Lalu cocok untuk dikunjungi oleh keluarga. Ketika kita mengunjungi suatu tempat, kita akan memiliki sebuah kesan. Kesan terhadap suatu tempat yang pernah dikunjungi dapat ditulis dalam sebuah laporan. Sekarang pelajaran 3.1 membaca intensif laporan sudah selesai anak-anak. Sekarang kita kerjakan latihan yang ada dalam buku kegiatan. Selamat mengerjakan dan sampai bertemu di pelajaran terakhir dari bab 602. Sampai jumpa.